Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, yaitu Reni Nur Cahyati dan Tiara Sahada, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teaching Reading to Children, atau mengajarkan membaca untuk anak-anak. Pengertian membaca. Membaca merupakan keterampilan berbahasa dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, listening, keterampilan menulis, writing, keterampilan berbicara, speaking, dan keterampilan membaca, reading. Membaca merupakan aktivitas untuk memperoleh makna dari simbol-simbol tertulis berupa huruf atau kata-kata, baik dengan melisankan atau hanya dalam hati. Jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat, agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, membaca dalam hati, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Membaca dalam hati dibedakan menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif adalah membaca sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk memahami isi bacaan yang penting-penting dengan cepat. Sedangkan membaca intensif, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan dengan seksama, tetapi harus memahami makna bacaan tersebut. Tujuan dan manfaat kegiatan membaca. Sebagai media rekreatif, yaitu untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan, misalnya di saat jenuh. Sebagai media informatif, yaitu membaca untuk mendapatkan informasi fakta tentang masa kini. Sebagai media penambah wawasan, sebagai media mempertajam penalaran, sebagai media belajar suatu keterampilan, dan sebagai media pembentuk kecerdasan emosi dan spiritual. Faktor pendukung penghambat dalam membaca permulaan. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Lingkungan yang mendukung, yang pertama yaitu lingkungan rumah. Karena di lingkungan rumahlah peran orang tua sangat penting dalam memberikan pemahaman sehingga prestasi belajar yang ada di sekolah dapat meningkat. Dan yang kedua yaitu lingkungan sekolah, yaitu lingkungan sekolah yang nyaman sehingga anak terdorong untuk belajar dan dapat membangun pengetahuannya sendiri. Jadi bagaimana caranya seorang guru menciptakan kenyamanan pada lingkungan sekolah itu? Habis itu ada faktor penghambat. Dari faktor fisiologis yaitu kekurangan secara fisik terhadap anak sangat mempengaruhi juga terhadap perkembangan si anak. Yang kedua, minat membaca siswa yang rendah. Maka dari itu, guru dan orang tua harus membangkitkan minat baca anak. Tidak tersedianya bahan bacaan sehingga menghambat dalam membaca permulaan pada anak. Lingkungan yang tidak mendukung, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Jumlah siswa dalam satu kelas terlalu banyak sehingga membuat si guru bingung dalam menentukan yang mana siswa yang sudah dapat dalam pelajaran dan yang mana yang belum dapat dalam pelajaran tersebut. Habis itu di sini ada metode pembelajaran reading. Yang pertama yaitu metode whole language approach, yaitu bahasa sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Contohnya dari kata cat, anak langsung diberitahukan si guru cara membacanya yaitu cat yang artinya kucing. Jadi ini nak tulisannya cat, dibacanya cat, artinya kucing. Nah, si guru menjelaskannya langsung seperti itu. Habis itu contoh kedua, today is Monday, yaitu hari ini adalah hari Senin. What day is today? Hari apakah hari ini? Nah, dari metode whole language approach ini, si guru menjelaskan, menyebutkan artinya langsung. Kalau metode ponik, yaitu teknik dengan membaca mengeja satu persatu huruf. Jadi setiap kata satu persatu hurufnya dieja. Dari contoh kata kucing, yang tulisannya cat, yang dibaca cat, tapi si guru menerangkannya dengan satu persatu abjadnya. Jadi contohnya ini naklah bacaannya, tulisannya cat, dibacanya cat. Ada hurufnya C, I, T yang dibaca cat. Nah, jadi
Si murid ini tidak mungkin bisa membaca apabila tidak mengenal abjadnya terlebih dahulu. Cara membaca abjad dan cara membaca abjad dalam bahasa Inggris bisa kita nyanyikan seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Nah, mungkin seperti itu. Habis itu di sini ada contoh pengenalan kata pada anak. Bisa kita berikan anak gambar yang awalan hurufnya A, disusun menjadi kata apple. Awalan abjadnya B, disusun menjadi kata ball. Awalan abjad C, disusun menjadi kata cock, dan seterusnya. Jadi si anak memahami bagaimana cara membaca abjad dan bagaimana awalan dari abjad tersebut jika dirangkai menjadi kata. Bisa juga dengan latihan seperti pada gambar di bawah, berikan satu gambar kepada anak yang hurufnya itu belum lengkap. Contoh misalnya seperti di bawah ada gambar mobil. Kalau tulisan dalam bahasa Inggrisnya care, tulisannya berarti sayanglah misalnya C yang ketinggalan hurufnya, berarti taruhlah huruf C untuk melengkapi kata yang belum sempurna pada gambar mobil, yaitu yang dibaca care. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.